Kata Allah, sesungguhnya dia itu iblis ya, jin itu, syaitan itu bisa melihat kalian ya, dan bala tentaranya juga bisa melihat kalian min haitsu la tarunnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Jadi pada asalnya hukum asal manusia itu tidak bisa melihat apa? Jin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita juga jelaskan ya, bahwa di antara makhluk Allah yang gaib lainnya ada yang namanya jin. Yang kafirnya disebut syaitan. Dan jin seperti manusia, mukallaf, ya, mendapatkan beban syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kasih tahu kepada anak-anak kita bahwasannya musuh yang sangat berbahaya bagi manusia dari kalangan makhluk gaib adalah syaitan. Ya. Yang sejak awal syaitan ini di tempatnya adalah iblis, laknatullah alaih, sudah mengeluarkan bapak moyang dan ibu moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, dari surga. Itu siapa yang menggoda dan menggelincirkannya? Siapa? Syaitan, iblis, ya, yaitu penggedenya setan, ya, iblis, dan dia kategorinya jin, ya, jin yang sangat-sangat kufur dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya iblis dan jenisnya syaitan karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita anak keturunan bapak kita Adam dan ibu kita Hawa harus waspada karena iblis ini dendam. Gara-gara dia juga dikeluarkan oleh Allah dari mana? Surga. Karena dia nggak senang Allah menciptakan Adam dan Hawa. Iblis hasad, iri, yang tadinya di surga sendirian bersama malaikat, ya, tiba-tiba ada makhluk lain yang menurutnya tidak lebih mulia daripada dirinya, karena dia pikir api itu lebih mulia daripada apa? Tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ana khairun minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari apa? Tanah. Padahal kata siapanya api lebih mulia daripada tanah? Siapa yang ngajarin? Tidak ada. Ini karena sombong dan hasad. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai syaitan membuat fitnah yang menggoda, menyeret kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan bapak kalian, ya, abawaikum, orang tua kalian semua, yaitu Adam dan Hawa, minal jannah, mengeluarkan mereka berdua dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang awalnya ketika di surga itu, ya,
Itu kan kisahnya banyak ya. Iblis menggoda Adam dan Hawa supaya makan satu buah ya dari pohon yang namanya syajaratul khuldi wa mulkin la yabla dalam surat Thaha. Dan Allah sudah kasih tahu, wahai Adam, wahai Hawa, jangan dekati pohon ini. Ya, ini sebagai ujian dari Allah. Ada itu pohon di surga. Tapi iblis menggoda terus, ini makan ini, buahnya enak ya. Makan. Setelah dimakan apa yang terjadi? Lepas semua pakaiannya, liyuriyahuma sawatihima, auratnya terlihat mereka berdua. Dalam ayat yang lain, wa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Akhirnya mereka berdua buru-buru ngambilin daun-daun yang ada di pohon di surga itu, menutupi auratnya. Disinilah aurat manusia, disinilah syaitan suka kalau aurat manusia itu terbuka. Oleh karena itu ya, kita harus menutup aurat kita. Batasan laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut ya. Yang perempuan semuanya kecuali wajah dan tangannya dan pergelangan tangannya ya. Innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah ini kata Allah, sesungguhnya dia itu iblis ya, jin itu, syaitan itu bisa melihat kalian ya, dan bala tentaranya juga bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka ya. Jadi pada asalnya hukum asal manusia itu tidak bisa melihat apa? Jin. Berarti kalau ada manusia bisa melihat jin, ini manusia aneh, ini manusia tidak normal, ini bukan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia namanya apa? Indigo. Harus diruqyah syar'iyah. Karena dia nggak normal, karena dia kemasukan berarti jin. Karena orang yang kemasukan jin saja yang bisa melihat jin. Karena Allahnya juga sudah menetapkan innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, jin itu dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Kami jadikan setan-setan itu adalah para pemimpin, para pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi ingat ya, jadikan syaitan ini musuh bebuyutan dan musuh utama kita ya. Allah kasih tahu juga dalam ayat-ayat yang banyak bahwasannya syaitan itu adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Yang Allah ciptakan syaitan ini, bangsa jin ini dari api ya, beda sama malaikat. Kalau malaikat dari apa tadi? Cahaya ya. Ajarkan anak-anak kita bahwasanya syaitan inilah yang menggoda manusia supaya bermaksiat, menggoda manusia supaya menyimpang, terutama syirik. Kalau nggak berhasil menggoda orang supaya berbuat syirik, turun ke yang di bawah syirik, yaitu bid'ah. Karena bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, dosa besar. Nggak mampu lagi membuat orang melakukan bid'ah, turun lagi ke dosa-dosa besar, zina, mencuri, mabok. Nggak mampu lagi karena imannya masih besar, turun lagi dosa-dosa kecil ya. Apa misalkan dosa-dosa kecil? Dosa-dosa kecil masih kuat juga di manusia, turun lagi ke yang makruh-makruh. Nah, makruh, nggak apa-apa makruh doang ya, nggak berdosa. Tapi lama-lama nantinya dosa kecil. Begitu terus. Kalau sudah kalah manusia ini naik lagi, nggak kuat dia, turun lagi godaannya. Begitu. Bahkan kalau makruh pun nggak mampu menggoda manusia ini, artinya orang ini kuat imannya. Syaitan ini menggoda orang dari arah yang mubah tapi fudul ya, mubah-mubah yang begitu banyak. Apa udah ngobrol aja, kamu ngobrol, yang ngobrol kan mubah, tapi kebanyakan ngobrol akhirnya ngomongnya gibah, bohong ya. Udah mubah, tidur aja, tidur kan hukumnya apa? Mubah. Tapi tidur sepanjang masa tidur ya, maksudnya sepanjang dari pagi sampai sore, bablas sholat zuhur, bablas sholat asar dan seterusnya. Begitu syaitan. Itulah madakhilus syaitan.
pintu-pintu setan menggoda manusia itu pertama dari yang berat dulu. Terus kalau manusia ini kuat, turun. Kegoda, naik lagi. Begitu syaitan. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 62 dan sampai 65. Nah ini. Jadi setan ini berkata ya kepada Allah ketika Allah sudah mau mengeluarkan dari surga, ini terjadi perbincangan antara iblis dengan Allah. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kata iblis, ya, apakah ini, maksudnya sambil menunjuk kepada Adam ya, apakah ini makhluk yang kau muliakan atasku? Ya, jadi dendam iblis itu. La in akhartani ila yaumil qiyamah. Lalu iblis minta sesuatu. Kalau engkau ya Allah beri tunda usiaku sampai kiamat. Makanya iblis sampai sekarang masih hidup, sudah tua sekali. Tidak mati-mati, matinya kapan? Kiamat. La ahtanikanna dzurriyyatahu. Pasti saya akan goda, saya akan bujuk keturunan Adam ini ya bersama saya. Illa qalila, kecuali sedikit saja yang selamat dari mereka. Lihat. Ini dendamnya iblis kepada manusia, anak-anak Adam. Lalu apa ayat berikutnya? Allah balas, qala dhhab, kamu pergi sana. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Siapa di antara anak manusia yang mengikuti kamu, maka balasan kamu dan para pengikutmu itu adalah jahannam sebagai balasan yang setimpal. Lalu Allah pun tantang iblis. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rujilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma wa'adahumus syaitanu illa ghurura. Kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum. Ajak semua yakni keturunan Adam yang kamu bisa, ajak semuanya. Bisautik, ya dengan suaramu. Nah di sini para ulama tafsir ada yang mengatakan saut di sini adalah musik. Jadi musik bisa menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Wa ajlib alaihim, kamu seret mereka, anak-anak Adam itu, kamu tarik supaya masuk ke dalam golonganmu. Bi khailik, lihat, dengan upaya semua yang kamu bisa, dengan pasukan berkudamu, warajilik, dan pasukan jalan kakimu, wasyarikhum fil amwali wal aulad, kamu bersamai ya harta-harta dan anak-anak mereka. Silahkan, kata Allah, goda saja anak Adam. Wa'idhum, bahkan beri janji-janji manis kepada mereka, silahkan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan melainkan tipuan belaka. Tapi apa kata Allah pada ayat yang berikutnya, ayat 65-nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tapi tidak usah khawatir, kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku saja yang ikhlas, ini yang kamu wahai iblis tidak bisa menggoda mereka. Nah itu, wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai pelindung mereka semua. Ya, jadi kita berusaha untuk menjadikan syaitan, iblis, ya karena iblis ini punya bala tentara sekarang banyak sekali, setan-setan. Ada setan yang tugasnya juga dalam hadis-hadisnya disebutkan ada yang suka mencerai-berai antara suami dan istri. Ada setan yang, jadi setannya juga berlevel-level. Ya, kalau yang mau digoda ulama, ya setannya ulama juga, ya, ulama juga. Kalau yang digodanya preman pasar, ya setannya juga preman pasar juga, begitu ya. Dan begitu seterusnya. Disesuaikan. Karena manusia itu dicari terus celahnya oleh syaitan supaya ikut rekrut oleh iblis, sama-sama masuk jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Kasih tahu anak-anak kita syaitan itu berbahaya, tapi tidak usah khawatir. Dengan keikhlasan, keimanan yang kuat, maka sungguh tipu daya syaitan itu lemah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, inna kaidas syaitani kana
dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya, maksudnya bagi orang-orang beriman. Ya. Dan lebih kuatan tipu daya perempuan. Sebagaimana kata para ulama dalam surat Yusuf, ya, inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu besar. Di sini perempuan lebih bahaya daripada apa? Setan. Subhanallah. Begitu dalam ayatnya. Ya. Jadi perempuan jangan goda-godain manusia, ya. Wa anna syaitana yahrubu indal adhan. Kasih tahu bahwasanya setan itu diantara sifatnya adalah dia lari ketika mendengar adzan. Lari sambil apa? Ada yang tahu? Dalam hadis disebutkan sambil apa? Kentut. Nah, ini kurang ajar kan? Setan itu ketika adzan dikumandangkan dia lari menjauh dari suara adzan sambil meninggalkan apa? Kentut. Nggak tahu bau atau tidak. Wa yakhnasu wa yakhtafi 'inda dzikrillah. Dan dia semakin melemah ketika seseorang berzikir pada Allah. Bahkan disebutkan, ya, dalam hadis bahwasanya orang, ya, itu kalau berzikir membaca Al-Quran berlindung pada Allah itu syaitan bisa sebesar lalat, bisa mengecil sampai akhirnya jadi segede lalat. Tapi kalau orang dia justru meminta bantuan syaitan, jin, syaitan ini akan takabur bisa sampai sebesar rumah. Begitu kata Nabi SAW. Kasih tahu anak-anak kita juga bahwasanya syaitan itu lari dari rumah yang selalu dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ini. Jadi setan supaya enggak mampir ke rumah kita, bacakan rumah kita itu surat apa tadi? Al-Baqarah terutama dan Ali Imran, dan baca Quran secara umum. Tapi dua surat ini yang disebutkan dalam hadis. Dan syaitan pun tidak akan mendekati kita kalau sebelum tidur kita baca ayat apa? Kursi dan muawwidzat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Insyaallah tidurnya tidak diganggu. Ya. Dan kasih tahu juga anak-anak kita bahwasanya zikir pagi dan sore, terutama zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berapa kali? 100 kali. Ini bisa melindungi seseorang dari godaan syaitan selama hari itu 24 jam. Ya. Ya. Jadi kasih tahu kepada anak-anak kita itu, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang kita rangkum, ya, dan kita sampaikan secara sederhana, ya, secara global. Tidak perlu dalil-dalilnya secara terperinci ini dalam Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, ya, perawinya begini. Tidak, nanti dulu, itu mah nanti. Kalau dia sudah jadi mahasiswa kuliah, baru dia belajar hadis-hadis tentang itu. Tapi kalau anak-anak kita masih kecil, umur TK, SD, ya, kasih tahu seperti yang tadi secara global. Ya, ini tentang dunia alam gaib, seperti malaikat tadi sudah, ya, sekarang syaitan lawannya. Ya. Dan jangan kasih tahu dan jangan ceritakan kepada anak-anak kita tentang masalah jin atau syaitan, ya, seperti yang banyak digambarkan di TV-TV. Ya, setan, nyerep, serem. Awas ada setan. Lah ini nggak benar, ya. Jangankan anaknya, emaknya juga takut akhirnya, ya. Bapaknya juga, ya. Akhirnya kalau mau ke belakang saja, mau ke kamar mandi, ke WC malam-malam nggak berani, padahal lampu semua, padahal nggak ada yang gelap, nggak ada yang apa. Gimana kalau rumahnya zaman dulu, ya, yang WC-nya itu terpisah dari rumah, harus keluar dulu ke kebun. Oh, gimana itu? Bapaknya juga takut. Kalau yang digambarkan adalah seperti itu. Sekarang kan banyak ini, ya, penyesatan dan penyimpangan akidah, ya, tentang dunia gaib ini. Malaikat dan jin ada dalam syariat Islam, akan tetapi tidak seperti yang diterangkan, ya, bahwasannya setan itu begini begitu, ya, matanya merah, badannya gede hitam, ya, terus ada tanduknya, ada taringnya. Bukan,
Ya, karena aslinya kita nggak tahu, wujud jin aslinya itu tidak tahu. Jin itu semakin menakut-nakuti manusia sesuai dengan apa yang dibawa perasaannya pada manusia itu sendiri. Makanya di negeri kita yang banyak dilihat itu jin itu menyeramkan, bentuknya apa saja tadi? Ya, pocong, apalagi genderuwo, kuntil anak, kuntil bapak ya, apa kuntil ibu, apalagi. Karena itu yang digambarkan, ditakuti di pikiran orang-orang kita Indonesia. Coba antum ke Eropa, yang ditakuti apa coba? Vampir, atau apa? Dracula, begitu. Di Afrika beda lagi. Apa di Afrika? Ya pokoknya beda-beda. Karena jin itu begitu ya. Dia akan menakuti orang dari arah perasaan orang itu takut bagaimana. Ya, makanya bukan seperti itu, padahal wujud jin itu tidak seperti itu. Karena kita tidak tahu. Karena tadi Allah sudah berfirman dalam surat Al-A'raf tadi, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ya, nggak bisa kita melihat jin itu, nggak bisa. Dan orang-orang indigo itu seandainya pun bisa melihat jin, ya itu karena dia sudah menyerupa ke sana kemari. Karena diantara kemampuan jin itu bisa menyerupai macam-macam, terutama ular. Bisa menyerupai apa? Ular, kemudian juga tubuh yang menyeramkan, seperti itu. Jadi jangan kasih tahu kepada anak-anak kita tentang hal-hal seperti ini. Beritahunya tentang bahwasannya itu adalah makhluk Allah yang gaib, dan jadikan jin atau syaitan ini ya sebagai musuh kita. Syaitan ya, karena jin itu ini jenis makhluknya jin. Nah, yang mukmin ada, yang muslim ada di antara jin. Nah, yang kafirnya atau yang pembangkang dan pelaku maksiatnya ini namanya syaitan. Pemimpin para syaitan namanya siapa? Iblis, begitu. Jadi jin itu ada yang muslim, mukmin. Dan setiap manusia ada qarin, setiap manusia itu ada pendamping dari jinnya yang bisa mendukung dia untuk ibadah taat kepada Allah, atau sebaliknya ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Bahkan Nabi SAW saja punya jin qarin yang selalu menyertainya, dan sekarang ya tentunya menjadi jin yang paling alim karena berguru langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sempat di sini juga ada jin itu ya, di asramanya santriwati. Betul tidak? Betul. Ada itu. Ganggu aja Pak. Anak aja kalau lagi ngajar tuh di loteng itu geradak geruduk. Siang tengah hari bolong gitu ya. Subhanallah. Dilihat nggak ada sapa-sapa. Ganggu memang. Ya, tapi nggak usah takut. Lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Begitu aja. Ya, silakan adzan dulu, kita lanjutkan nanti setelah adzan sedikit lagi. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit. Ya, jadi rukun iman yang kedua ya, ajarkan anak-anak kita tentang bahwa Allah memiliki makhluk-makhluk yang gaib yang tidak bisa kita lihat, yaitu malaikat, yang semuanya kalau malaikat itu adalah makhluk yang soleh semuanya, dan malaikat itu laki-laki ya, dan mereka memiliki tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka ya. Jadi kalau para malaikat ini memang makhluk Allah yang mulia. Nah, ada makhluk gaib yang satunya lagi, yaitu jin yang Allah ciptakan dari api. Kalau tadi malaikat dari cahaya. Nah, kalau jin ini sama seperti manusia, kesimpulannya dia dibebani syariat juga, dan dia juga dibebani dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin, tidak ada. Dai ada, penyeru ada. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab ya, wa anna minhumus salihun wa salihin wa minhum duna dzalik. Di antara jin itu ada yang soleh. Nah, kita nggak sebut dia setan, dia jin soleh, jin muslim. Wa minhum duna dzalik, dan di antaranya juga ada yang tidak soleh, berarti bahkan ada yang kafir. Jadi seperti manusia sama. Mereka punya peradaban juga,
Mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis tinggal di tempat-tempat yang memang kosong dari manusia, seperti di hutan-hutan, di kebun-kebun, ya, di rumah-rumah kosong, itu memang tempat tinggal mereka. Ya, oleh karena itu disyariatkan masuk rumah kosong, sebagaimana dalam hadis, ya, untuk mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Gak masalah walaupun tidak ada penghuninya. Yang bermasalah kalau ada yang jawab, ya, waalaikumsalam. Nggak usah takut, itu berarti, ya, ada yang jawab, nggak masalah. Nah, ini menunjukkan bahwa jin itu memang ada peradabannya, ada tempat-tempatnya. Ya. Wa'allimhum al-huruz allatina, yang terpenting adalah ajarkan anak-anak kita zikir-zikir, ya, aurat atau wirid-wirid, terutama zikir pagi dan sore, zikir keseharian, ya, sebelum, ya, ketika bangun tidur, mulai bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jalan ke kamar mandi, zikir, masuk kamar mandi, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi juga, ya, ghufranaka. Kemudian baca doa habis wudu. Begitu setiap harinya, zikir-zikir banyak. Ajarkan anak-anak kita zikir-zikir yang pendek-pendek dulu, ya. Alhamdulillah, ya, pentingnya masuk TK yang benar itu, ya, karena diajarkan di dalamnya zikir-zikir yang pendek-pendek. Bukan diajarkan balonku ada 5, bukan. Dari dulu sampai sekarang balonnya 5 mulu, ya. Bukan itu. Tapi ajarkan, ya, zikir-zikir keseharian, ya, supaya terlindung dari syaitan, supaya terlindung dari iblis. Iya. Nah, barangkali itu dulu, ya. Nanti ada lagi penjelasan berikutnya bahwa kita juga ajarkan rukun iman yang berikutnya kepada anak kita, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir akhirnya, ya, secara global. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasy-syahadah huwar rahman